warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 materi bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi ide pokok di dalam teks. Nah, sebelumnya minggu lalu ibu sudah terangkan apa itu ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas. Sekarang anak ibu belajar menentukannya sendiri yang mana itu ide pokok sebenarnya. Coba anak ibu lihat yang ada di papan tulis tentang cerita kehidupan ikan dalam air. Jadi dari cerita ini kita akan belajar menentukan ide pokoknya. Coba anak ibu lihat atau akan ibu bacakan. Ingat, di cerita ini ada beberapa paragraf. Ada berapa kira-kira? Kita cari tahu. Ingat, paragraf, ketika dia dikatakan paragraf, ada kata yang lebih masuk ke dalam dibandingkan baris lainnya. Jadi ada berapa paragrafnya? Ini yang pertama. Karena dia lebih masuk dibandingkan baris yang kedua dan baris ketiga. Maka ini paragraf 1 atau P1 ibu singkat. Kemudian ada lagi satu lagi. Ini dia. Katanya lebih masuk dibandingkan yang baris kedua. Berarti namanya ini paragraf 2 atau P2. Dah, sekarang kita sudah tahu paragraf 1 dan paragraf 2 dalam cerita ini. Ada 2 paragraf. Jadi yang akan kita temukan ide pokok di paragraf 1 dan ide pokok di paragraf 2. Jadi berapa banyak pun paragrafnya anak ibu, kamu harus tentukan ide pokoknya. Misal ada 3 paragrafnya, berarti ide pokok paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Ada 4 paragrafnya, berarti ide pokoknya ada 4. Jadi kalau ada 2, maka ide pokoknya ada 2. Oke, kita baca yang paragraf 1. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ikan dapat dijumpai di laut ataupun perairan tawar. Ikan bernafas menggunakan insang. Selain insang, ikan juga memiliki gurat sisi. Nah, ingat, untuk membuat ide pokok, temukan kalimat utama. Yang mana bu kalimat utama? Tentu umumnya berada di awal kalimat. Maka kalimat utama kita adalah ikan merupakan hewan yang hidup di air. Hanya sampai titik ya anak ibu ya. Karena kalau sudah sambungan titik itu sudah kalimat yang kedua dan seterusnya. Nah, udah ketemu kita kalimat utama, berarti kita bisa buat ide pokoknya. Maka ide pokoknya itu adalah dengan bahasa sendiri. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Kalau kita ubah bahasa sendiri, ubah sedikit boleh. Berarti ikan adalah hewan yang hidup di air. Boleh bu merupakannya diganti adalah? Boleh, tidak masalah. Yang penting memudahkan kamu. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Sudah selesai ide pokok paragraf 1. Paragraf 2-nya lagi kita baca. Ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Ekor digunakan untuk mendorong tubuhnya, sedangkan sirip digunakan untuk mengatur keseimbangan dan arah saat gerak. Yang mana kalimat utama? Tentu di awal. Berarti ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Dah ketemu kita. Bagaimana ide pokoknya bu? Berarti ide pokoknya, nah, kamu boleh putar bahasanya atau kamu ubah susunan katanya, tidak masalah ya anak ibu ya. Yang penting tujuannya sama. Contoh, ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Kita ubah. Ekor dan sirip digunakan ikan untuk bergerak. Kita putar, tidak masalah, yang penting
tujuan dan maksudnya itu sama. Ekor dan sirip digunakan ikan untuk bergerak. Selesai. Nah, sudah jadi ide pokok paragraf 2. Sudah ketemu kita cara mengidentifikasi ide pokok dari sebuah cerita. Jadi, ingat, berapapun paragrafnya, temukan ide pokoknya masing-masing. Jika ada 2 paragraf, berarti ide pokoknya ada 2, dan begitu seterusnya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak ibu paham. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.